Oke, salam sehat, tetap semangat kembali dalam seri administrasi pajak, di mana pada sesi ini kita bersama-sama akan membahas kelanjutan sesi kemarin tentang bentuk-bentuk surat dalam perpajakan, khususnya mengenai surat ketetapan pajak atau SKP dan juga surat tagihan pajak atau STP. Surat ketetapan pajak atau SKP adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, dan surat ketetapan pajak lebih bayar. SKP merupakan hasil dari proses pemeriksaan pajak yang dilaksanakan oleh petugas fungsional pemeriksa pajak maupun penyidik pajak atau hasil penelitian dari petugas pengawasan dan konsultasi pajak. Selanjutnya kita masuk ke bentuk SKP atau surat ketetapan pajak. Yang pertama adalah surat ketetapan pajak kurang bayar, yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Yang ketiga, surat ketetapan pajak lebih bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang. Sedangkan yang terakhir adalah surat ketetapan pajak nihil, yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak yang tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan uraikan di belakang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi dari surat ketetapan pajak. Yang pertama adalah sebagai alat untuk menentukan besarnya pajak terhutang. Yang kedua, sebagai alat untuk memberitahukan jumlah pajak yang terhutang kepada wajib pajak. Yang ketiga, sebagai alat bagi kantor pelayanan pajak untuk mengawasi pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Yang keempat, merupakan kwitansi bagi wajib pajak yang membayar pajak. Yang kelima, sebagai sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan. Yang keenam, sebagai sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak. Yang ketujuh, sebagai sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal terjadi lebih bayar. Sedangkan yang kedelapan adalah sebagai sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terhutang. Kesembilan, bagi kantor pelayanan pajak merupakan cermin surat ketetapan pajak yang merupakan record tempat untuk mencatat semua tindakan yang diambil wajib pajak seperti peringatan, teguran, surat paksa, sita, dan lain-lain. Yang terakhir, yang 10, sebagai sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap wajib pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau material dalam memenuhi ketentuan perpajakan. Oke, selanjutnya kita akan uraikan satu persatu mengenai surat ketetapan pajak tadi. Yang pertama adalah surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKP KB. SKP KB adalah surat ketetapan pajak yang memerlukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Dirjen Pajak berwenang menerbitkan SKP KB atau surat ketetapan pajak kurang bayar terhadap keadaan-keadaan seperti ini. Yang pertama, berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, surat pemberitahuan pajak tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. Yang keempat, berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan dari selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%. Yang keempat, kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terhutang. Yang kelima, wajib pajak diterbitkan NPWP dan atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif
sebelum diterbitkannya NPWP dan atau dibukanya sebagai pengusaha kena pajak. Selanjutnya, yang kedua ada SKP kurang bayar tambahan atau SKP KBT. SKP KBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan, di mana masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan Ditjen Pajak dapat menerbitkan SKP KBT dalam jangka waktu 5 tahun. Setelah saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak, apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terhutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKP KBT ini. Penerbitan SKP KBT dilakukan dengan syarat adanya data baru, termasuk data yang semula belum terungkap, yang menyebabkan penambahan pajak yang terhutang dalam surat ketetapan pajak sebelumnya. Selanjutnya yang ketiga adalah surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang. Di mana kita ketahui surat ketetapan pajak lebih bayar ini diterbitkan dalam kondisi pajak penghasilan apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terhutang. Sedangkan untuk pajak pertambahan nilai atau PPN, apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak terhutang. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai, jumlah pajak yang terhutang dihitung dengan cara jumlah pajak keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai tersebut. Sedangkan untuk pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terhutangnya. Oke, selanjutnya mengenai surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak. Surat ketetapan pajak nihil diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan adanya jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terhutang atau pajak yang tidak terhutang atau tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. Selanjutnya, surat ketetapan pajak nihil akan diterbitkan dalam kondisi pajak penghasilan apabila jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terhutang atau pajak yang tidak terhutang dan tidak ada kredit pajaknya. Sedangkan diterbitkan untuk pajak pertambahan nilai apabila jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terhutang atau pajak yang tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak. Sedangkan untuk pajak penjualan atas barang mewah apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terhutang atau pajak tidak terhutang dan tidak ada pembayaran pajaknya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai surat tagihan pajak atau sering disebutnya sebagai STP. Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa denda dan juga berupa bunga. Selanjutnya, fungsi dari surat tagihan pajak yang pertama, sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terhutang menurut surat pemberitahuan pajak wajib pajak. Yang kedua, fungsinya adalah sebagai sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga dan atau denda. Yang terakhir, fungsi dari surat tagihan pajak adalah sebagai sarana untuk menagih pajak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penyebab diterbitkannya surat tagihan pajak. Yang pertama, karena pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak kurang bayar. Sedangkan yang kedua, dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung. Atas penerbitan surat tagihan pajak tersebut akan dikenakan sanksi jumlah kekurangan pajak ditambah dengan denda sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan atau 2 tahun.
Sedangkan yang ketiga adalah penerbitan surat tagihan pajak karena wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. Yang keempat, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu. Yang kelima, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap. Kemudian yang keenam, pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak. Atas penerbitan surat tagihan pajak ini maka akan dikenakan sanksi berupa menyetor pajak yang terhutang dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dan dari dasar pengenaan pajaknya. Selanjutnya penyebab diterbitkannya surat tagihan pajak yang terakhir adalah pengusaha kena pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan. Atas sanksi tersebut nanti akan diberikan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dikecualikan dari penagihan seketika dan sekaligus dilakukan apabila dalam kondisi seperti ini. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu. Yang kedua, penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia. Yang ketiga, terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usaha atau menggabungkan atau memekatkan usaha atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya. Selanjutnya yang keempat, badan usaha akan dibubarkan oleh negara. Dan yang terakhir, terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan. Oke, saya rasa untuk materi surat ketetapan pajak dan juga surat tagihan pajak saya rasa cukup. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kalian tetap semangat dalam belajar dan yang paling penting jangan lupa bahagia.